Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Azahra dengan nomor induk mahasiswa 210603339, kelas A4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2021. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika. Dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut, dengan A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bisa dilihat di sini A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Lalu ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Lalu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan pecahan senilai, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang kedua, ada membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, mengalihkan silang dua pecahan. Dan yang keempat, menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini, angka 1 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Bentuk pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada dan penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Perhatikan di sini, penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian. 3 yang hasilnya 6. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Ya, 3 kali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan 2. Nah, ini gampang sekali caranya. 1/3 dikali 2/2. Caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2, dan 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Begitu dengan soal berikutnya. Lalu ada cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya. Sedangkan cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Nah, dapat dilihat di sini ada contoh soal, yaitu 2 1/3. 2 dikalikan 3, kemudian hasil dari 2 kali 3 ditambahkan dengan pembilang, yaitu 1. Jadi 2 1/3 sama dengan 7/3. Yang kedua, ada mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke dalam bilangan desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama dengan cara dibagi atau bagi kurung. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dengan pembilang dibagi penyebut. Dapat kita lihat di sini 27 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Jadi 27 dibagi dengan 2 adalah 13,5. Mudah kan? Berikutnya, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Ingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Seperti contoh yang kita lihat, penyebut dijadikan 10, atau 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Karena penyebut dikalikan dengan bilangan 5, maka pembilang pun harus dikalikan pada bilangan yang sama, yaitu 5. Jadi, 1 dikali 5 sama dengan 5, maka sekarang menjadi pecahan 1/5 sama dengan 0,5. Kemudian, ada mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya hampir sama dengan cara yang kedua dalam mengubah pecahan biasa menjadi desimal, atau diubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kemudian, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Contoh soalnya, ubahlah 0,5 ke pecahan biasa.
Bilangan desimal 0,5 sama dengan pecahan untuk menyederhanakan pecahan 5/10. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan terbesar yang dapat membagi keduanya yaitu bilangan 5. Sehingga pembilang atau 5 dibagi 5 adalah 1. Dan penyebut 10 dibagi 5 yaitu 2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2. Lalu yang ketiga, ada mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100 karena persen merupakan per 100. Contohnya 27/2. Karena penyebut pecahan yaitu 2 ingin jadi 100, maka penyebut harus dikalikan kepada 50, yaitu 2 dikali 50 sama dengan 100. Sehingga pembilang pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 27 dikali 50, hasilnya 1350. Jadi 27/2 sama dengan 1350%. Nah, yang keempat, ada mengubah desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Bilangan desimal diubah dulu menjadi pecahan per 10 atau per 100. Ingat, per 100 sama dengan persen. Contohnya 0,75. 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi, 0,75 diubah dulu menjadi pecahan per 100. Sedangkan jika bilangan persen diubah menjadi per 100 dan untuk menjadikan bilangan desimal hanya tinggal menentukan angka di belakang koma. Contohnya 50%. 50 per 100 sama dengan 0,5. Lalu ada 4%. 4 per 100 sama dengan 0,04. Nah, begitu caranya. Lalu ada operasi hitung pecahan. Yang pertama ada operasi hitung pecahan penjumlahan. Bisa dilihat rumusnya adalah A per B ditambah C per B sama dengan A tambah B per B. Atau ada juga A per B ditambah C per D adalah A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Contoh soalnya ada 2/5 ditambah 6/8. Cara penyelesaiannya yaitu dengan samakan dulu penyebutnya, yaitu 40. Kemudian 40 dibagi 5 hasilnya 8. Lalu 8 dikalikan dengan pembilang atau 2. 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu 40 dibagi 8 adalah 5. 5 dikali 6 hasilnya 30. Jadi 2/5 tambah 6/8 hasilnya adalah 46/40. Jika diubah ke dalam pecahan campuran menjadi 16/40. Ada juga cara mudahnya, yaitu dengan metode kupu-kupu, yaitu dengan dikali silang. Yang pertama, samakan dulu penyebutnya, kemudian kali silang. 2 dikali 8 hasilnya 16, 6 dikali 5 hasilnya 30. Samakan isinya dan mudah juga. Lalu ada penjumlahan desimal. 2,20 ditambah 1,75 hasilnya adalah 3,95. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu dengan penjumlahan seperti biasa, tapi sejajarkan komanya. Yang kedua, ada operasi hitung pecahan pengurangan. Rumusnya adalah A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Contoh soalnya, 3/5 dikurangi 5/10. Cara penyelesaiannya tidak beda jauh dengan penjumlahan. Ya, bisa dilihat di sini, samakan dulu penyebutnya, yaitu 50. Lalu 50 dibagi 5 adalah 10, 10 dikali 3 adalah 30. Kemudian 5 dibagi 10 hasilnya 5, 5 dikalikan 5 hasilnya 25. Jadi 3/5 dikurangi 5/10 adalah 5/50. Jika diperkecil yaitu 1/10. Lalu ada operasi hitung
hitung pecahan perkalian. Rumusnya yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Hasilnya AC per BD. Contoh soalnya 2/3 dikali 5/4. Jadi tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 5 dan 3 dikali 4, hasilnya 10/12. Jika diperkecil, bagi dengan bilangan yang sama dan hasilnya 5/6. Lalu ada hitung perkalian desimal. Caranya hitung seperti menghitung perkalian biasa. Setelahnya posisikan koma sesuai dengan soal. Yang terakhir ada operasi hitung pecahan pembagian. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan seperti di bawah ini. A per B dikali C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Seperti contoh soal berikut. 24/10 dibagi 2/10 sama dengan 24/10 dikali 10/2. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 24 dikali 10/10 dikali 2. Lalu 240/20. Jika disederhanakan menjadi 12/1. 12/1 sama dengan 12. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.